Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Fatih. Saya Imam, dan di video ini saya mau review rumah subsidi ya. Rumah subsidi ini jaraknya 100 meter sih dari perumahan yang kita ambil. Nah, perumahan kita yang ambil itu daerah sana loh. Itu kelihatan belakang rumahnya. Kurang lebih 100 meter atau 200 meteran lah. Nah, ini perumahan di sebelahnya. Kalau dari pinggir jalan, perumahan ini kelihatannya mewah, bagus, tapi setelah didekati kurang menarik sih. Cuma yang saya suka dari sini tuh halaman depannya itu luas. Jadi halaman depannya itu untuk teras 4 meter, tapi di bagian belakang itu full ya, sudah full bangunan. Nah, kondisinya seperti ini. Ini jalannya kurang lebih kayaknya 5 meter. Dulu sih saya sama Fatih mau ngambil di sini, cuma ada beberapa alasan yang nggak jadi di sini. Sorry suaranya agak berisik ya, karena di sana lagi ada orang motong rumput. Mungkin petani mau ditanemin jagung. Kalau di sini biasanya jagung sama palawija ya. Dan di sana kayaknya di bagian pojok itu sudah ada yang nempatin karena sudah ada kanopinya ya, bajaringan bagian depan. Nah, lihat kan? Oke, nanti kita akan masuk ke bagian dalamnya itu kayak apa sih sebenarnya perumahan ini. Kalau perumahan subsidi ya, di sini itu rata-rata ukurannya rata-rata 60/36. 60 itu luas, 60 meter persegi itu luas tanahnya, 36 itu luas bangunannya. Cuma di sini itu kita lihat dulu ya bagian luarnya. Kalau ini sih kayaknya masih dikunci. Nah, kalau di rumah subsidi itu ada tulisan bloknya ya. Ada tulisan nomor rumahnya itu C36. Nah, di sini kita lihat nih gagang pintunya, di sini ringkih, belum ditempatin aja udah kayak gini nih. Kita masuk. Nah, ini tipe rumah yang kamar mandinya itu di tengah-tengah antara dua kamar ya. Ini kamar mandinya, dan di sini kamar mandi dan kamar. Dan kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang itu langsung full. Cuma ada lahan kayaknya sisa 2 meteran ini. Kayaknya ini nanti kalau mau bikin dapur atau apa. Cuma kelihatan luas di luarnya. Oke, nanti kita akan review secara detail lah di sini ya. Kita tutup dulu karena nggak enak. Kebetulan di rumah sebelah itu sudah ada penjelasannya nih. Kalau rumah subsidi, nah, kalau rumah subsidi pasti di sini ya, di bagian depannya itu ada labelnya ya, atau tanda lah kalau bahwa ini rumah subsidi. Nah, ketentuan-ketentuan yang berlaku di rumah subsidi: rumah tidak boleh disewakan, rumah tidak boleh dipindah tangankan atau dijual, rumah harus ditempati sendiri atau tidak boleh kosong. Itu. Nah, di sini ada tahun akadnya nih. Tahun akad 2020, nomor bangunan rumah C37. Nah, kalau rumah subsidi itu pasti BTN, Bank Tabungan Negara. Oke, kita akan review secara detail rumah ini ya. Sebenarnya di sana juga tadi saya sempat ngobrol sama tukang karena di sini ada 6 rumah yang lagi diservis. Padahal bangunan baru jadi. Tapi katanya bangunannya itu keramik sama pintu-pintunya itu nggak kokoh. Akhirnya lagi dibongkar-bongkar lagi. Tapi nanti kita lihat kondisinya yang lagi diservis. Nah, kita lihat kondisi yang masih utuh. Nah, ini rumah itu tipe 60 persegi per 36 persegi. Banyak yang nggak tahu nih sebenarnya itu ukurannya gimana sih. Nah, yang dimaksud 60 persegi itu ukuran luas tanahnya, sedangkan yang 36 persegi itu luas bangunannya. Jadi luas bangunan di sini itu 36 meter persegi. Kalau luas tanahnya itu 60 meter persegi. Nah, itu tukangnya yang lagi benerin atau lagi nyervis ya. Padahal rumah ini baru jadi tapi langsung diservis.
Mungkin pengembangnya di sini masih tanggung jawab. Beda kalau pengembang yang nggak tanggung jawab, mungkin udah jadi udah nggak mau diservis lagi. Nah, rumah subsidi itu apa sih? Rumah subsidi itu sebenarnya perumahan yang masih dalam regulasi pemerintah. Jadi itu setorannya flat. Jadi nggak terlalu mahal lah untuk orang-orang kelas menengah ke bawah. Tapi kebanyakan kadang salah sasaran yang ngambil malah orang yang kelas yang menengah ke atas. Karena orang kelas menengah ke bawah itu rata-rata kebanyakan itu sulit untuk mendapatkan rumah ini karena tidak mau mengurus-ngurusnya atau katanya ribet kalau ngurus-ngurus ini karena banyak proses ya kalau mau ngambil rumah subsidi. Nah, sekarang kita masuk aja ya, kita ulas secara detail bangunannya. Nah, ini luas terasnya ini 4 meter kali 5 meter. Tadi sih sudah nanya ke tukang yang lagi nyervis di sana. Nah, katanya ini kan 5 kali 12 jadi 60 meter persegi. Nah, kebetulan ini luas terasnya itu 5 meter, kayaknya panjangnya 4 meter. Nah, kondisinya kayak gini, menghadapnya ke timur ya, jadi enak banget sih ini kalau pagi hari biar nggak kena covid atau menghilangkan covid katanya. Oh. Di depannya juga sawah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, di sini itu pintu menggunakan aluminium ya, sedangkan pintunya itu pakai triplek sama aluminium. Katanya sih tadi tanya ke tukangnya itu kenapa sih pakai triplek dan aluminium, katanya kalau triplek itu nggak mulet. Kalau kalian nggak tahu mulet, jadi kalau pintu pakai kayu kan biasanya kalau kayu yang asal ya itu kan kalau musim hujan kadang nggak bisa ditutup mulet karena ada pengembangan di kayunya atau melar lah. Nah, kalau triplek itu enggak, cuma kelemahannya kan lebih ringkih. Nah, sedangkan itu pinggirannya pakai aluminium. Nah, sama jendelanya juga ini pakai aluminium. Nah, dengarkan bunyinya ya. Kalau kalian mau pakai jendela ini sebenarnya bagus, cuma saya sarankan itu di dalam aluminium kan di tengahnya kosong, biar lebih kuat itu dalamnya dikasih adukan, bilang sama tukangnya, jadi nggak kopong kayak gini, nggak kelihatan ringkih. Nah, kelemahannya lagi kalau pintu aluminium, nanti kita lihat yang di sana karena ini kayaknya nggak bisa dibuka. Nah, kalau rumah di sini enaknya udah dikasih pembatas pinggiran, jadi nggak, ini mengantisipasi ribut sama tetangga sih. Biasanya kalau yang nggak ada dikasih pembatas ini dari pihak perumahannya langsung, itu biasanya ribut masalah tanah. Kalau pas renovasi bagian teras itu biasanya ribut sama tetangga. Kan kadang tukang nggak tahu batas-batas rumah ini, kalau nggak dikasih pembatas ini kadang kan ngukurnya ngasal, itu kadang nyorok ke tanahnya tetangga, jadi itu yang bikin ribut, sering bikin terjadi ribut. Kalau ini sih enak, sudah dikasih pembatas semua, jadi untuk ribut sama tetangga sih kayaknya enggak lah kalau pas renovasi bagian teras. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini pakai triplek noh. Dengerin ya suaranya, ini pakai triplek. Jadi bukan pakai kayu. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, bagian dalam kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk ruang tamu sama ruang tengah kalau sudah dikasih sekat tengah. Cuma kayaknya nggak mungkin kan kalau dikasih sekat tengah, karena ruangannya segini cuy. Kayaknya ini cuma 4 meter apa 3 meter setengah ini. Kayaknya ini cukup untuk ruang keluarga aja sih. Kalau buat dikasih sekat buat ruang tamu sama ruang keluarga kayaknya nggak memungkinkan. Nah, di sini beda sama perumahan yang kita tempati ya. Perumahan yang kita tempati itu memakai keramik yang 40/60. Cuma ini kayaknya pakai yang 30/30 ukuran keramiknya. Nah, itu plafonnya. Untuk plafonnya sih saya kira kayaknya
Untuk plafonnya sih ini rapi ya untuk rumah subsidi. Nah, ini kebetulan masih ada pintu yang masih belum dicat ini, biar kalian lihat nih, biar kalian lihat sendiri, ini masih belum dicat, baru dicat 1 kali sih, makanya belum nutup semua. Itu pakai triplek, jelas ya ini. Oh. Tadi sih tanya ke tukang yang nyervis rumah, alasannya untuk biar enggak mulet. Beda kalau pakai kayu full kan biasanya mulet. Kalau nggak mulet di sini ganggang biasanya kalau ditutup. Nggak serapat ini. Kalau ini sih rapat sih bagus. Nah di situ juga masih ada yang nggak pas tuh bagian bawah. Beda sama atasnya rapat. Bawahnya agak menggang. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kamarnya. Untuk bagian kamarnya ini kayaknya 2,5 kali 2,5. Nah, ini plafonnya. Nah, kita buka ya. Wah, nggak bisa dibuka. Nih, yang saya mau bahas di jendela. Kelemahan jendela aluminium ya. Sebenarnya bagus jendela ini, cuma di bagian ininya nih, yang buat buka ini nih. Biasanya bagian ini kan bukan stainless, jadi rawan karatan. Mungkin ini bakal sering diganti kalau nggak pakai yang stainless ya. Karena tadi saya lihat juga ada yang berkaratan banget sih. Nah, pemandangannya sawah. Biasa rumah subsidi itu biasanya jauh dari manapun, alias masih pelosok karena mungkin faktor nyari tanah atau lahan yang masih murah ya pengembangnya. Nah, kita keluar lagi dari kamar. Nah, di bagian ini kan tadi saya sudah bilang ini rumah kamar mandi. Yang saya nggak suka itu di bagian kamar mandinya. Sebenarnya kamar mandi lebih bagus di bagian pojok atau di belakang. Kenapa? Kalau rumah subsidi kalau udah kayak gini, ini sih menurut saya pribadi ya, keluar masuk kamar itu langsung kamar mandi, kayaknya agak risih, agak becak gimana ya. Cuma ini sih selera. Biasanya kan ada selera biar kayak di hotel, ke kamar mandinya deket, jadi ditaruh di depan kamar. Nah, ini jadi pintu masuk ke sini langsung lihat kamar mandi, nggak enak banget kan. Cuma ini sih selera sih ya. Ada yang seleranya kayak gini, ada yang seleranya di pojok. Cuma kalau yang seleranya di pojok terus dapat perumahan subsidi yang kamar mandinya kayak gini, nanti bingung kalau ini sudah direnovasi, ini ruangan mau dijadikan apa. Nah, sekarang kita ke kamar belakang ya. Nah, ini kamar belakang, kayaknya ukurannya juga sama, 2,5 meter kali 2,5 meter. Kita masuk. Nah, ini bagian belakang ya. Nah, ini kan udah ada berkarat nih, yang aluminium nih. Kelihatan nggak kelihatan ya? Nah, ini udah berkarat semua nih. Tadi sih ada yang parah banget, ini sih agak mendingan. Ini padahal belum ditempatin udah berkarat. Kelemahannya di situ sih. Nah, di belakang masih ada sisa lahan kira-kira 2 meter. 2 meteran lah. Kayaknya 2 meteran sisa lahan di belakang. Cukuplah buat bikin kamar mandi. Dan di sana itu jendela rumah tetangga ya. Udah jendela rumah tetangga. Jadi ini kelihatannya sempit banget sih. Ini cuma 2,5 meter kali 2 meteran ini buat area dapur. Di atasnya udah gendeng. Dan itu jendela rumah tetangga ya, rumah yang sebelah, bukan ikut rumah sini. Karena ini pembatasnya, ini pintu belakang, di sana jendela yang tadi bagian tengah. Oke. Nah, kamarnya kayak gini nih.
Kita keluar sekarang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang ya. Kita keluar dulu biar kalian jelas ya. Ini review secara detail. Jadi maaf kalau durasinya panjang. Kalau kalian nggak suka durasinya panjang, yang sukanya singkat-singkat, skip aja atau nggak usah nonton video ini. Oke, sekarang kita masuk lagi dari depan langsung biar kalian lebih jelas. Nah, oke, kita langsung ke belakang ya. Nah, di sini belakang nih. Nah, bagi kalian juga yang belum tahu, rumah subsidi itu nggak ada dapurnya ya, cuma dapat 2 kamar mandi sama bagian tengah ya, atau ruang keluarga. Jadi yang nggak ada itu bagian teras depan sama dapur. Oh, kita lihat belakangnya. Dan di sana yang lagi masih proses pembangunan. Kalian lihat itu masih proses pembangunan ya di bagian sana. Oke, mungkin ini video durasinya bakal panjang banget biar kalian tahu kondisi rumah subsidi. Sama bagi yang belum ngambil rumah subsidi ya, oh ya, kita lupa, kita belum masuk ke kamar mandinya. Nah, kamar mandinya begini. Ini keramik, model keramik apa? Keramik habis dicopot ya? Kok keramiknya kayak gini? Nah, ini kamar mandinya ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter kayaknya. Nah, kondisinya kayak gini kamar mandinya. Ini belum dipakai aja udah kayak gini. Cuma kalau udah dibersihin mungkin agak bagus sih. Nah, di sini ada gunggu. Nah, udah karatan. Plafonnya itu buat sirkulasi udara ya, biar nggak ngap di kamar mandi. Yang saya suka bangunan di rumah subsidi ini bangunannya tinggi ya, jadi lumayan lah, nggak pendek-pendek amat bangunannya, jadi lumayan tinggi. Nah, sekarang kita ke rumah yang lagi diservis ya. Nah, suasananya kayak gini, sangat panas. Oke, ini perumahan yang lagi diservis ya. Jadi kata tukangnya sih ini keramiknya nggak rata. Kata tukangnya sih ini nggak rata karena pas pasang keramik itu nggak pakai benang ya. Jadi seolah-olah itu ngasal, makanya ini diservis semua. Ini awalnya keramiknya udah dipasang semua full ya di perumahan ini, tapi ini lagi diservisin lagi karena kendala di keramik sama pintu. Ada beberapa pintu yang nggak bisa ditutup, dan ini juga keramik katanya bergelombang, jadi keramiknya itu nggak rata. Ini sih saya salut ya sama pengembangnya, karena di sini pengembangnya itu tanggung jawab. Biasanya kadang ada yang udah jadi biarin aja sampai rumah agat pun, kadang yang punya rumah komplain ke pihak bank, kadang nggak diladenin. Ini sih pengembangnya menurut saya sangat bertanggung jawab ya, nggak lepas tangan lah. Oke, mungkin itu aja videonya. Saya Imam, see you the next videos.